modelnya tadi aja dengan cara mengimportnya ya. Tadi model apa ya? Produk ya. Nah, produk kita sudah import di sini, kemudian untuk memanggilnya tinggal cukup seperti ini. Nah, ini sama sama aja ya, sama kalau misalnya teman-teman itu apa namanya? Query manual ke tabelnya dengan cara seperti ini ya. Select all, maaf, from products. Nah, seperti ini ya. Ini sama ya sebenarnya ya. Nah, kemudian bagaimana kita itu untuk menampilkan datanya. Nah, di sini kita cukup return saja, kemudian ada response, JSON. Nah, di sini teman-teman nggak perlu bingung ya, respon ini dari mana. Ini adalah helper yang diberikan Laravel untuk memudahkan kita mengirimkan pesan balikan ya untuk user. Dalam konteks ini REST API ya, kita menggunakan JSON. Artinya data yang kita kirim itu adalah berupa data JSON. Oke, kemudian datanya itu kita masukin ke sini. Kita product ya, karena datanya kemungkinan lebih dari satu, dan sudah seperti ini saja. Semua datanya akan dikirimkan dan dikonversi menjadi JSON di sini. Oke. Kemudian kita butuh metode untuk menampilkan satu data ya, misalnya. Misalnya kita mau menampilkan data dengan ID 1, 2, dan seterusnya misal gitu ya. Kita cukup melakukan seperti ini ya. Produk, kita bisa find. Nah, find ini dia akan kalau SQL-nya itu atau query-nya itu bisa seperti ini. Select all from products where ID-nya itu sama dengan 1 misalnya gitu ya. 1, 2, dan seterusnya. Nah, ID-nya itu kita masukin ke dalam sini. Tuh, tapi ini ID-nya kosong. Belum dideklarasikan, terus diambil dari mana? Nah, kita masukin di sini dulu ya. Kita butuhnya integer, kemudian kita si variable ID di sini. Nah, jangan bingung dulu ya teman-teman, kok bisa ya ID-nya itu apa namanya? ID-nya itu dilempar dari sini dan juga dimasukin ke sini kok bisa? Nggak usah bingung aja, nanti itu kita pelajari di bagian routing ya. Oke, sepertinya ini ada hujan sedikit ya teman-teman. Kalau misalnya suaranya agak keganggu dengan suara hujan, mohon dimaklumi aja ya. Oke, sekarang kita coba return ya, return si produk ini gitu ya, sama juga kayak ini, kayak yang ada di bagian index ini. Itu seperti ini. Oke, tanpa S ya. Nah, kemudian apa? Kita butuh function untuk function atau method untuk mengubah datanya si produk gitu ya. Gini, kita update ya, boleh update, boleh ubah, terserah. Nah, sama juga kayak ini ya, kita butuh ID-nya. Cara ambilnya itu dari sini ya. Kemudian kita ambil dulu datanya, kita copy paste aja kali ya, biar gampang ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kalau mau ubah, kita cukup gini ya, product name sama dengan kita ambil dari request ya. Request name product request, oh salah, description sama dengan request description. Nah, request ini dapat dari mana? Kita masukin di sini lagi. Request ya. Oke. Sudah? Kalau sudah, kita produk save di sini. Oke. Ya udah ya untuk proses apa namanya? Update produknya ya. Kita kasih respon juga di sini. Oke. Message aja lah, biar gampang.
berhasil, misalnya ya. Seperti ini. Nah, sudah ada ini ya, menampilkan semua data, menampilkan semua data, update datanya. Satu lagi kita butuh metode untuk menghapus datanya. Boleh delete, boleh ya kayaknya ya. Boleh juga destroy. Dihancurkan datanya ini ya. Oke, caranya juga sama kayak gini. Kita ambil dulu ya. Kita ambil dulu datanya. Kita juga butuh ID ya. Kita butuh ID di sini. Nah, kemudian kita hapus datanya. Udah, dengan cara delete. Seperti ini. Kemudian kita return. Kita copy aja, biar gampang. Kayak gini. Nah, sama ya, berhasil ya. Nah, apakah sekarang sudah bisa diakses? Belum ya. Kita harus mengatur routingnya terlebih dahulu ya. Oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam folder di mana ya? Di routes ya. Tadi ya. Di routes, di API. Nah, ini kita biarin aja. Nah, di sini kita coba eh ini ya, kita coba terlebih dahulu ya, membuat routingnya. Nah, pertama kita ingin menampilkan semua data ya. Berarti ini ya, indeks gitu ya. Nah, untuk masalah mengambil data atau menampilkan kita menggunakan HTTP method get ya di sini ya. Nah, terus di sini kita buat URL-nya mau apa ya, mau seperti apa. Nah, di sini karena datanya itu berupa products ya, kita buat aja products. Nah, kemudian kita masukin controllernya di sini ya, product controller. Ada controller, kemudian kita kasih kelas di sini. Seperti ini ya. Nah, terus tadi kita untuk menampilkan semua data menggunakan metode apa? Menggunakan metode index. Caranya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman nggak usah bingung ya. Maksud dari titik 2 kelas ini seperti apa, itu nggak usah dipikirin banget. Nah, di sini tuh teman-teman artinya adalah ketika kita menggunakan URL ini, produk ini, maka kode yang dijalankan adalah controller product method index. Yang artinya itu kita ingin mengambil data pada database menggunakan controller ini. Nah, jangan lupa teman-teman apa namanya? Import ya atau use ya controllernya di sini dengan cara seperti ini ya. Nah, kemudian kita coba terlebih dahulu ya. Kita hidupin dulu servernya menggunakan serve ya. Nah, di sini sudah running. Kita coba menggunakan Postman ya. Kita coba menggunakan Postman. Oke, di sini coba saya close dulu deh, biar teman-teman nggak terlalu terganggu. Nah, teman-teman di sini ya harus menggunakan get karena tadi di apa namanya di root itu get, berarti teman-teman harus menggunakan di sini itu get. Caranya bagaimana? Ketik HTTP aja, nggak pakai S ya. Localhost, kemudian 8000, kemudian API. Kenapa ada API? Padahal kita nggak buat API/product di sini nggak ya? Karena API itu sudah otomatis ketika kita membuat root di dalam file API. Nah, semua root yang ada di dalam file API akan memiliki prefix ya. Prefix yaitu API. Nah, baru uh, nama rootnya atau URL rootnya ya. Products misal tadi. Nah, di sini kita setting terlebih dahulu ya di bagian header ya. Kita accept terlebih dahulu. Application biasa. Udah ini aja. Bodinya kosong dan lain kosong.
Sekarang kita coba send. Nah, di sini apa, ada array kosong ya. Array kosong itu artinya apa? Artinya datanya belum ada. Datanya itu belum kita, apa namanya, belum kita masukin di dalam tabelnya gitu ya. Nah, tapi di sini kita sudah berhasil ya. Nah, ini saran juga buat teman-teman, ketika teman-teman membuat REST API, ada ya istilah nama itu adalah status code ya di sini ya, status code. Nah, status code ini adalah menunjukkan, respon dari server kita. Misalnya, ini 200 berarti oke ya, nggak ada masalah ya. Nah, tapi pada praktisnya, dalam industri, ketika sebuah data itu tidak ada, maka ini bukan 200 ya teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah 404 not found ya. Nah, seharusnya kita menggunakan itu ya, karena datanya itu nggak ada ya. Nah, ketika sebuah data tidak ada, kita seharusnya memberikan status code menjadi 404 gitu ya, not found. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita akan menggunakan, if ya, untuk mengecek apakah, di dalam variabel produk ini terdapat data produk atau tidak gitu ya, dengan cara seperti ini ya, is empty gitu ya. Nah, di sini Laravel akan mengecek apakah datanya itu ada nggak. Kalau nggak ada, berarti kita harus mengembalikan 404. Seperti ini ya, kita boleh kasih pesan juga ya. Oke, saya seperti ini aja, message gitu ya, tidak ada produk B. Kemudian kita kasih 404 di sini. Oke, sekarang kita coba tes lagi ya. Nah, tidak ada produk dan tidak ditemukan. Oke, ini artinya sudah berhasil ya, meskipun datanya itu tidak ada ya. Nah, sekarang selanjutnya apa? Sekarang kita akan, menambahkan datanya gitu ya. Oke, saya kurang nambahin data di sini. Nah, sekarang kita coba nambahin, sebuah metode baru ya untuk menambahkan datanya. Bisa pakai fungsi ini ya, store ya. Nah, ini namanya boleh bebas ya teman-teman, nggak harus store, nggak harus update, nggak harus destroy, nggak perlu ya. Kayak, kenapa saya membuat seperti ini, karena saya sudah terbiasa membuatnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman harus, memberikan request di sini ya, di sini juga. Itu apa? Nanti akan saya jelaskan ya. Nah, sekarang kita untuk memasukkan datanya, ada 2 ya teman-teman. Satu, cara pertama itu, eee, cara satu ya, teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini ya, produk ya, produk dan kemudian teman-teman bisa masukin satu-satu datanya di sini. Misalnya produk name ya, berarti kan tadi ya, product name sama dengan request, name misalnya, kemudian ada description, bisa description seperti ini ya, dan itu cara pertama. Jangan lupa di controller dikasih metode save ya. Nah, seperti ini ya. Ini bisa, dan satu lagi itu teman-teman bisa menggunakan satu ya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan cara 2 ya, dengan cara